Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan seizin Allah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Situasi suasana kali ini agak sedikit berbeda ya. Mencoba suasana yang fresh ya. Ini alhamdulillah di depan teras rumah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana yang lebih segar lagi ya. Tentunya dengan sharing-sharing yang kita miliki. Kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba mengupas ya, mencoba berbagi pada saat kita gagal ya, bayar, pada saat kita macet ya atau investasi, kepanikan itu akan melanda. Lantas kenapa kita harus panik? Terus, apa sebenarnya yang menjadi kepanikan kita, yang menjadi kekhawatiran yang berlebihan di sini ya? Sebelum kita menginjak lebih jauh terhadap topik yang akan kita bahas ya, mari kita kembali lagi refresh kembali hakikat dari hutang itu sendiri ya. Terlepas dari apakah hutang itu riba atau tidak ya, tentunya masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, memiliki pengalaman masing-masing ya. Baik itu berhutang terhadap atau dengan saudaranya, berhutang dengan temannya ya, apalagi berhutang dengan institusi atau lembaga perbankan ataupun non perbankan. Oke ya, apakah hutang itu boleh? Sebenarnya boleh ya, dengan syarat hutang itu kita lakukan pada saat keadaan sangat mendesak sekali, pada saat keadaan dimana apabila kita tidak berhutang maka hidup kita menjadi taruhannya ya. Dalam artian kalau kita nggak berhutang, kita nggak bisa makan, akhirnya mati seperti itu ya. Walaupun mati sebenarnya sudah kehendak Allah, tapi ikhtiar, tanpa ikhtiar itu juga suatu hal yang patut dipertanyakan ya, sejauh mana kemampuan kita dalam berikhtiar. Kemudian pada saat hutang itu sudah kita ambil, kemudian ya, kita qadarullah ya, baik itu karena pandemi atau karena suatu hal yang lain ya, kita lalai dalam kewajiban itu, kita sulit dalam melakukan pembayaran, muncullah kepanikan, kekhawatiran dalam diri sendiri. Nah, bagaimana caranya kita untuk meredakan ya? Saya bilang meredakan, karena kalau untuk menghilangkan, selama hutang itu masih menempel, selama hutang itu masih melekat, akan sulit ya kita tenang dalam hidup, karena hutang itu sesuatu yang memang harus diselesaikan. Kita mulai berakad dalam hutang piutang, maka untuk menyelesaikannya kita juga harus menyelesaikan dengan akad, yaitu pembayaran dan pelunasan. Oke ya. Nah, supaya kita tidak terlalu panik ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, kita harus mengerti sendiri konsekuensi hutang itu ya. Pada saat kita berhutang, di awal-awal kita berakad, mungkin ada terbersit dalam pikiran kita, wah tenang aja, gampang lah nanti utang itu bisa kita bayar dengan gaji bulanan, bisa kita bayar dengan hasil untung penjualan, bisa kita bayar nanti dengan ya macam-macam ya. Secara tidak langsung di sini ya, penjaminan itu sendiri sebetulnya sudah mengantarkan kita kepada kesombongan ya. Kesombongan apa? Kita makhluk Allah, tapi kita menjamin diri kita sendiri, sehingga melupakan zat yang menciptakan kita. Disitulah akan menjadi ujian yang luar biasa buat kita, karena kesombongan kita sendiri ya. Itu yang harus dipahami dulu, karena apabila itu belum dipahami, maka untuk mempelajari ya hakikat hutang itu sendiri dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini akan sangat sulit ya. Itu dipahami dulu. Setelah kita paham bahwa telah terjadi
kesombongan dalam diri kita ya dengan menjamin seperti itu ya. Lantas apabila sudah mengerti ya bahwa kesombongan itulah yang menjadi ujian diri kita sendiri, maka kita akan insya Allah akan bisa mengerti dasar-dasar hukum ataupun regulasi yang berkaitan dengan hutang piutang. Baik ya, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya mengenai kesombongan tadi. Selanjutnya kita mencoba mendalami hutang-hutang itu sendiri. Ini terlepas dari hutang ribawi ataupun hutang non ribawi ya. Nanti insya Allah kita akan ada kaitannya. Oke, hutang itu sendiri ya, tentunya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Hutang itu dicatat. Dan apabila hutang itu membutuhkan suatu jaminan, maka dijaminkan suatu barang. Nah, di sini hutang itu ada yang menjaminkan barang bergerak dan ada yang menjaminkan barang tidak bergerak. Ya, bedakan ya. Jaminan barang bergerak dan tidak bergerak. Oke ya, dalam hutang ada dua jaminan ya, jaminan barang bergerak dan jaminan barang tidak bergerak. Jaminan barang bergerak itu sendiri seperti motor, mobil ya, itu diikat dengan namanya fidusia ya. Jadi barang itu diikat dengan hak jaminan disebut fidusia. Kemudian untuk barang tidak bergerak itu sendiri diikat dengan namanya hak tanggungan ya. Jadi di sini apabila hutang kita dan terdapat jaminan, maka kita harus paham dulu ya, jaminan barang bergerak dan jaminan barang tidak bergerak sampai sejauh mana ya. Jaminan itu akan menjadi penyelesaian dalam hutang piutang kita. Jaminan bergerak itu sendiri motor, kemudian mobil ya, mungkin ada yang mengalami namanya gagal bayar di angsuran ya, kredit motor atau mobil ya di situ. Maka di situ ya kan, apakah dari pihak leasing, pihak dealer boleh mengambil unit atau boleh ya, karena di fidusia itu sendiri mengatur hal tersebut tentunya dengan putusan peradilan bahwa memang debitur telah lalai dalam kewajiban, telah dinyatakan bukan prestasi, maka diharuskan mengambil unit. Jadi pengambilan unit itu tidak secara paksa, harus ada semacam surat, ada semacam dokumen ya, saya bilang dokumen untuk pengambilan unit itu sendiri ya. Terkadang di dalam kesepakatan saat jual beli unit itu tertulis di situ pernyataan debitur yang kadang-kadang tidak sadar ya, bahwa unit akan diambil pada saat debitur lalai. Nah, itu sudah termasuk bisa sebagai dasar dalam pengambilan unit ya. Kemudian apakah unit itu sendiri akan menyelesaikan hutang kita? Tentunya ya, ini sepanjang sepengetahuan saya. Jadi apabila unit dikembalikan ya, pahami pelan-pelan ya, kita membayar angsuran tiap bulan, kemudian kita macet, kemudian unit ditarik. Nah, ingat baik-baik bahwa angsuran yang sudah kita bayarkan itu ya, angsuran yang sudah terbayarkan itu adalah sebagai bagian dari harga unit tersebut. Jadi pada saat unit itu ditarik kemudian dijual ya kan, hasil penjualannya akan digunakan untuk pembayaran ya, sisa pembayaran hutang kita. Sebetulnya mohon maaf ya, selama kita mengangsur itu harusnya dikembalikan ya, nilai pokok yang sudah terbayarkan itu dikembalikan kepada debitur. Kenapa demikian? Karena unit yang sudah kita angsur itu dicabut, ditarik. Tuh harusnya seperti itu. Ya, namun yang terjadi adalah unit ditarik, dijual, utang lunas ya. Sampai kita mengetahui besaran nilainya. Ya. Jadi sepanjang sepotong saya seperti itu. Ini akan terjadi namanya dari akad jual beli menjadi akad sewa. Karena apa? Unit yang kita gunakan sudah diambil oleh leasing atau dealer, tapi ternyata tidak ada istilahnya kesepakatan lanjutan, tidak ada diskusi lanjutan mengenai nilai yang tertera ya. Itu masalah unit motor atau mobil sebagai jaminan barang bergerak terhadap hutang piutang kita. Kemudian
berkaitan dengan jaminan barang yang tidak bergerak, tanah dan bangunan, ya seperti itu ya. Itu diikat oleh namanya hak tanggungan, ya, pada saat pembelian, pada saat akad kredit, ya. Di situ akan ada namanya dokumen surat kuasa, ya, pemberian hak tanggungan, ya, SKMHT, surat kuasa memberikan hak tanggungan, ya, kepada bank, ya, sehingga bank itu memiliki kewenangan untuk menjual jaminan tersebut apabila debitur lalai. Jadi bank nanti dari kita, ya, ada surat kuasa memberikan hak tanggungan, dari bank akan muncul atau terbit namanya akta, ya, APHT, akta penggunaan hak tanggungan. Hak tanggungan itu sendiri bisa diberlakukan, ya, apabila memang ternyata debitur itu sudah wampastasi, ya, sudah, anggap aja di dalam slik itu, ya, itu ada namanya call 1, 2, 3 sampai 4, 5, ya. Ya, call 2, call 3 itu sudah bisa dieksekusi seperti itu, ya. Jadi jaminan dari hutang piutang itu benar-benar kita harus mengerti, ya. Jaminan bergerak dan jaminan barang yang tidak bergerak, ya. Ini terlepas dari riba atau tidak, ya. Nah, berkaitan dengan itu juga mungkin ada yang berhutang dengan teman, ya, hutangnya 1 juta, jaminannya motor, apakah boleh? Ya, hutang itu harus sepadan dengan nilai hutangnya dan memiliki nilai ukur ke depan, dalam artian bahwa nanti dijual dalam periode tertentu maka nilainya akan bisa sesuai dengan hutang yang ada. Ini tidak boleh berlebihan, ya, tidak boleh istilahnya mengambil manfaat di situ. Kemudian setelah kita memahami, ya, hakikat hutang, kemudian memahami konsekuensi dari jaminan yang kita miliki, nah, di situ barulah kita akan bisa menyusun langkah-langkah, ya, mendiskusikan dengan suami, mendiskusikan dengan istri, ya, dengan keluarga, ya. Oh iya, kita telah gagal bayar nih dalam pinjaman, misalkan pinjaman dengan kredit dengan salah satu bank. Kemudian apabila memang sampai dengan tenggat waktu tertentu tidak selesaikan, maka jaminan akan dieksekusi oleh bank. Apa kita takut? Nggak perlu takut, ya. Semua itu udah titipan Allah, ya. Memang terkadang dalam pikiran kita terbesit, nanti kalau misalkan rumah kita disita, kita akan tinggal di mana, kita akan seperti apa, ya. Itu kekhawatiran itu saya rasa itu semacam hal yang wajar, ya, dalam pertama kali kita memang menghadapi situasi seperti itu, ya. Saya pun demikian pada saat pernah gagal bayar di KPR, ya, rumah yang saya tempatin sekarang ini seperti itu, ya. Nanti insya Allah saya akan ceritakan bagaimana saya menyikapi pada saat saya gagal bayar di KPR, ya, insya Allah, ya, tentunya dengan usaha permohonan keringanan, ya, nanti insya Allah, ya. Jadi pada saat kita sudah mengenal semuanya itu, ya, kan kita kembalikan kepada Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki semuanya ini. Jadi titipan seperti jaminan barang bergerak, jaminan barang tidak bergerak, itu titipan semua. Apabila kita ikhlas, insya Allah justru malah banyak jalan keluarnya. Banyak jalan keluarnya. Kita benar-benar harus ikhlas. Oh ya, menyadari bahwa ini adalah titipan. Titipan dari Allah. Dan tidak bisa kita bantah, ya. Oh nggak bisa ini. Oh, nanti kita ketakutan yang berlebihan. Ya, muncul ketakutan berlebihan. Dan akhirnya apa? Justru itu akan membuat kita terjerumus atau terperosok dalam ranah pidana. Ya, padahal hutang piutang itu ranahnya adalah perdata, ya, karena ketakutan akhirnya kita kabur, kita merubah identitas diri, ya, udah menjadi ranah pidana, ya, dengan sengaja melawan hukum, ya kan, kemudian mengganti identitas kependudukan untuk menghindari hutang, itu sudah termasuk, ya. Buat teman-teman, ya, sekali lagi, ya, hutang itu tidak menjamin kebahagiaan kita di masa yang datang. Tapi terkadang kita harus berhutang demi kelangsungan hidup, yaitu pilihan masing-masing, ya kan? Namun sekali lagi, sebelum kita berhutang, betul-betul pahami dulu konsekuensi dari hutang itu, termasuk konsekuensi dari
barang atau apapun yang menjadi jaminan hutang piutang kita. Pahami betul. Karena apa? Jangan sampai kita terlambat, begitu gagal bayar baru ya nggak terima rumahnya diambil, nggak terima unitnya diambil, sebagainya ya. Itu yang sering terjadi saat ini, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Banyak sekali yang memanfaatkan istilah, mohon maaf ya, bukan memanfaatkan ya, menggunakan kata riba ya di saat memang sudah gagal bayar ya. Dengan penyampaian seperti itu berharap bahwa akan ada kelonggaran dispensasi hutang ya. Mohon maaf sekali lagi, seperti yang pernah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya, bahwa riba di sini dalam hal hutang piutang ya, kita sebut saja bunga atau interest, itu adalah legal dan diatur dalam undang-undang, dalam perdata ya diatur. Jadi kita tidak bisa membenturkan, kita tidak bisa istilahnya menyatukan persepsi dari segi fikih ya tentang riba itu dengan apa yang tercantum dalam sistem undang-undang saat ini. Tidak bisa. Namun bukan berarti tidak ada jalan bagi kita untuk istilahnya ringan, bahkan lepas dari hutang, dan tentunya kita juga lepas dari riba itu sendiri ya. Hal ini pernah saya singgung juga dalam materi gagal bayar ya, silakan disimak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, sebelum berhutang alangkah baiknya kita menggunakan manajemen risiko terhadap hutang piutang itu sendiri, dan juga jaminan yang kita gunakan dalam hutang piutang. Kepanikan, kekhawatiran itu justru muncul di saat memang kita sudah tidak berdaya ya, padahal di situ, dalam titik itu ya, Allah berusaha menegaskan, Allah berusaha menunjukkan bahwa ini adalah batas kita di dalam istilahnya kasih sayang Allah ya, kasih sayang Allah, supaya kita tidak makin terperosok dalam hutang piutang yang ada ya, supaya kita tidak makin terperosok dalam ribawi yang sudah kita lakukan. Oke, sementara cukup sekian ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari sedikit sharing ini, dan tentunya hal-hal yang mungkin kurang berkenan, hal-hal yang mungkin sifatnya menyinggung, saya mohon maaf secara pribadi, dan apabila ada nilai lebih manfaat dari apa yang saya sampaikan, itu adalah milik dan bersumber daripada Allah ya. Buat teman-teman, saya selalu, dan insya Allah nanti kita akan kupas kembali lebih mendalam mengenai diri kita ya, supaya kita lebih tenang, supaya kita lebih paham ya kan, dalam menyikapi ya hutang khususnya ya kan, tentunya dengan pengetahuan, dengan upgrade istilahnya, upgrade pengetahuan kita, upgrade ketenangan kita, dan upgrade tentunya sesuai dengan fikih yang kita miliki dan yakini sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, cukup sekian. Sehat selalu, dan semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya. Hal yang lain bisa sampaikan dalam kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.